Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Magdalena, Hadir Bu. Sherly, Hadir Bu. Andika, Hadir Bu. ya, jadi ini hadir semua ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya kabar kalian hari ini gimana? Sehat atau enggak? Sehat. Oke, kalau sehat pastinya masih ingat dong sama materi minggu lalu? Tidak. Tidak. Lupa Bu. Oh ya, kalau gitu Ibu ingatkan ya. Kemarin itu kita mempelajari tentang dasar akuntansi. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang di sini siapa yang tahu tentang persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Tidak tahu Bu. Tidak tahu? Waduh. Jadi mau tanya nih, kalian punya buku apa enggak? Tidak. Oh yaudah. Kalau gitu kalian boleh buka HP, kalian cari atau searching tentang persamaan dasar akuntansi. Ya Bu. Lainnya? Sudah Bu. Oke, Ibu jelasin dikit ya. Persamaan dasar akuntansi itu merupakan rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan persamaan dasar akuntansi untuk pembukuan. Nah, persamaan dasar akuntansi itu ada aset, kewajiban, dan modal. Sekarang Ibu mau tanya, rumus aset itu apa? Saya itu aja ditambah. Iya benar, sama benar. Benar, jadi aset itu kewajiban ditambah modal ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya pengertian dari aset itu apa sih? Saya Bu. Ya silakan Bu Dina. Aset merupakan suatu komponen utama dalam persamaan dasar akuntansi. Ya benar. Jadi aset itu merupakan mencakup semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kewajiban. Kewajiban ini juga mencakup semua utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya pengertian modal. Modal itu artinya yaitu investasi di perusahaan atau modal awal atau saldo awal dari perusahaan. Anak-anak udah paham belum yang Ibu jelasin tadi? Sudah. Oke, sudah ya, sudah pada bisa ya? Ya. Sekarang ini Ibu ada kuis nih. Sebelum kita memulai kuis, kalian bisa membuat kelompok. Setiap kelompok berisikan 4. Kalian bisa berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke 1. Oke, berhitung ya, dimulai dari Mbak Mevi. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. 1, 4, 3, 2, 3, 4. Sini loh Mbak Pevi. Oke, sudah duduk dengan kelompok masing-masing ya? Sudah. Oke, jadi di sini kita akan bermain kuis. Nanti setiap kelompoknya yang benar nanti akan mendapatkan poin 1. Dan yang mendapat poin paling sedikit nanti Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah hukuman, bisa dibilang sebuah hukuman. Sekarang kalian bisa membaca soal di sini. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau menjawab, kalian diskusikan dahulu pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti kalau salah satu setiap kelompok perwakilan saja yang maju, nanti kalian menjawab di depan sini. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ibu tunjuk ya, dari Mbak Sari dulu, silakan.
dibaca dulu soalnya kemudian dijawab. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai yang pertama, penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas utama tersebut. Menurut saya jawabannya pendapatan. Oh betul. Bagaimana Bu mengenai jawabannya? Ya, jawabannya benar ya. Jadi penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas utamanya disebut pendapatan. Jadi Mbak Sari dari kelompok berapa? 4. Nah, kelompok kita mendapatkan 1 poin ya. Iya Bu. Ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk soal selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan kelompoknya Mbak Dina. Baik, untuk soal nomor 7, kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu disebut utang. Jawaban Mbak Dina nomor 7 ini benar ya. Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu disebut utang. Jadi kelompoknya Mbak Dina kelompok berapa? 2. Berdua mendapatkan 1 poin. Silakan dilihat. Baik, di sini sisa pertanyaan yang terakhir ya, yaitu pertanyaan nomor 8. Dan yang belum menjawab yaitu kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan terakhir ini? Saya Bu, saya kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan disebut. Jawaban dari kelompok kami akuntan Bu. Ya, jawaban dari kelompok 3 ini salah ya. Jadi jawaban yang benar itu harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan itu disebut dengan aktiva ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, karena kelompok 3 dan kelompok 1 ini belum menjawab, jadi kalian mendapatkan soal lagi ya sebagai bisa dibilang hukuman. Nah, kalian di sini nanti bisa mengambil 1 soal saja. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kalian bisa mengambil 1 saja. Mau ambil yang mana? Ini Bu. Iya, silakan bisa disopik. Boleh 1 kelompok 1. Iya, 1 kelompok 1 ya. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Sekarang kelompok 1 mau ambil yang mana? Iya, bisa disopik. Pelan-pelan ya nak. Kalian bisa diskusi dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang ya. Baik, waktunya udah habis ya. Sekarang kelompok siapa dulu nih yang mau menjawab? Kelompok kami Bu. Ya, silakan. Dibacakan dulu soalnya ya. Soalnya salah satu metode penilaian dengan sistem fisik setiap barang yang masuk diberikan tanda pengenal khusus yang menunjukkan harga satuan sesuai dengan faktur yang diterima merupakan pengertian dari metode. Jawaban dari kelompok kami metode fisik Bu. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit dengan pengertian metode fisik itu apa? Metode fisik ini disebut juga dengan metode periodik yang merupakan sistem pencatatan persediaan barang yang harus ada perhitungan persediaan yang masih ada sesuai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan usaha. Sudah paham ya? Sudah Bu. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu di hari ini. Kalian bisa melanjutkan belajar
belajarnya tentang persamaan dasar akuntansi nanti di rumah ya. Nah, sebelum itu Ibu ada motivasi untuk kalian, yaitu hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti maka engkau akan mati. Jadi maksud dari motivasi ini seperti contohnya, jika pisau jika tidak biasa maka dia akan tumpul. Sama seperti halnya otak, jika kalian tidak belajar terus menerus maka otak kalian akan tumpul. Oke, sekian dari Ibu. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.